Nenek tua ini nggak sengaja jatuhin tongkat jalannya. Terus cowok ini malah asik-asik makan aja, bukannya diambilin. Sampai udah dimintain tolong nih sama si nenek. Tetep aja dia asik makan, gak diambilin. Si nenek sampai kesel nih, anak muda zaman sekarang ternyata nggak pedulian ya. Akhirnya dia bangun buat ambil sendiri tongkatnya. Tiba-tiba ada piano besar yang jatuh dari atas. Jadi kalau nenek itu tadi nggak bangun, dia pasti udah ketimpa. Malah jadi berterima kasih deh nih si nenek. Anak cewek ini lagi ngerjain PR, tapi dia ketiduran. Dan pas bangun-bangun, dia kaget banget. Soalnya boneka kecil di mejanya ini hidup, bahkan ngerjain semua PR-nya. Anak ini berangkat sekolah seperti biasa, dan pulang-pulang dia ngasih tahu kalau nilai tugasnya jadi bagus. Terus cewek ini ngasih PR-PR-nya lagi buat dikerjain sama boneka itu. Enak banget nih, cewek ini tinggal tidur aja, dan pas pagi-pagi PR-nya udah dikerjain semua sama bonekanya. Secara ajaib, ukuran boneka ini makin gede tiap hari. Sementara dia makin males, kerjaannya cuma rebahan, main game, gak pernah belajar. Karena semua tugasnya kan dikerjain sama si boneka. Sampai suatu hari, ukuran boneka itu udah segede tubuh dia. Bahkan boneka itu yang mau pergi ke sekolah. Dan si anak tadi kena kutukan. Bertukar nasib nih, cewek yang males ini malah berubah jadi boneka. Ada malaikat maut yang dapat tugas untuk mengakhiri nyawa bayi kecil ini. Dia dorong nih si bayi dari bukit yang tinggi biar jatuh ke jalan raya. Tapi kereta bayinya kelempar, dia nggak kenapa-napa. Percobaan berikutnya nih didorong jatuh ke rel kereta. Tetap aja dia selamat dong, nggak kenapa-napa. Terus dibawa ke singa-singa ini nih. Singanya nggak peduli, bayinya nggak dimakan. Berikutnya dicoba dibuang dari atas pesawat. Malah mantul-mantul di parasut dong. Dan lagi-lagi dia selamat. Sampai dibawa ke air terjun segala, itu bayinya juga tetap selamat. Malaikat mautnya udah bingung nih. Akhirnya kereta bayi itu dia ikat di roket. Kalau udah kayak gini pasti nggak selamat kan. Tapi tiba-tiba ada bangau yang mau ngambil bayinya. Berusaha dicegah nih sama si malaikat. Dia panjat roketnya. Pas banget, itu roketnya keburu terbang. Si bayi beruntung, dia dibawa sama bangau itu ke rumah suami istri ini. Dan lihat deh nasibnya si malaikat maut. Dia terbang sama roket itu keluar angkasa. Dan akhirnya malah nabrak matahari. Gajah ini pengen makan buah yang ada di pohon yang tinggi. Dia lagi mikir nih cara ngejatohinnya. Dia kumpulin batu-batuan, terus disemprotin tuh pakai belalainya. Udah semangat dan pede banget, tapi nggak ada satupun buah yang jatuh. Dia udah loncat tinggi, sampai pas jatuh tuh tanahnya bergetar. Tapi yang turun cuma daun doang. Dia langsung mikir nih, kalau digeter-geterin lagi mungkin jatuh kali ya buahnya. Tapi tetap aja yang jatuh cuma daun. Dia kesel banget nih, bener-bener itu buah nggak ada yang mau jatuh. Terus dia dapat ide mau ngambil dari atas. Tapi dia malah ketarik dan nyangkut di itu pohon. Udah gitu karena keberatan ini pohonnya sampai meleot. Nah jadi gampang kan nih ngambilinnya. Tapi pas lagi ngambilin, belalainya kemasukan bunga. Belum sempet makan, si gajah malah terbang tuh karena pileknya. Tiap pria ini ngerasa sakit, dari mulutnya bakal keluar koin emas. Dan kondisinya tuh lagi kelipet di dalam koper kayak gini. Dia minta tolong sama cowok ini biar dikeluarin. Tapi cowok ini takut kan dan masih gak percaya. Sampai dia cek nih koinnya, ternyata itu emas asli. Akhirnya dia panggil temen-temennya nih. Tapi bukannya dibantu keluar dari koper, temennya malah bilang siksa terus aja nih orangnya, biar mereka semua jadi kaya, sumber emas nih. Pria itu disiksa habis-habisan. Cowok ini gak mau ikutan karena itu jahat kan. Sampai dua temennya malah ngedorong dia jatuh dari tangga. Terus mereka siksa habis-habisan nih pria yang di koper itu. Sampai ngasilin koin banyak banget. Mereka gak puas-puas. Sampai tiba-tiba pria itu nunjukin wujud aslinya. Ternyata dia tuh jin yang ngetes manusia. Dan dua orang ini kena hukum nih, jadi masuk ke koper juga. Si cowok yang baik sih di rumah sakit. Dia pasti gak tahu nih kalau dua temannya udah jadi korban. Cowok ini udah nyiapin bunga buat nyatain cinta ke cewek yang dia taksir. Tapi cewek itu gak mau. Dia maunya sama cowok yang berotot. Cowok itu sakit hati nih. Akhirnya dia mutusin buat berubah. Dia pergi ke gym dan latihan tiap hari dari pagi sampai malam. Terus berhasil. Badannya sekarang udah ototan. Dia udah pede nyamperin cewek itu sama cowoknya. Dan si cewek udah tergoda nih. Eits, ternyata ini kalian lihat sendiri aja ya. Seleranya juga udah berubah. Malah direbut deh tuh cowoknya.
Malaikat ini tugasnya ngizinin orang masuk ke surga. Nah, orang ini tuh dulunya jahat, tapi dia udah tobat dan pengen kan masuk surga. Si malaikatnya tapi sengaja gak bolehin dia masuk. Malah dia isengin orang itu terus dijadiin hiburan. Padahal malaikat ini aja males-malesan, kerjaannya cuma makan mulu. Dia malah jatuh, dan karena kegendutan sayapnya udah gak kuat ngangkat. Dan si orang tadi walau udah dijahatin malah tetap mau bantuin si malaikat. Bener-bener nyebelin nih ya, udah ditolongin si malaikat malah bikin orang itu jatuh. Tapi karena kebaikannya justru dia selamat dong dan malah berubah jadi malaikat. Malahan si yang jahat tadi muncul tanduk di kepalanya. Terus jadi gini deh nasibnya. By the way, kalian jaga kesehatan ya guys, di rumah aja selama PPKM ini. Biar internetan lancar di rumah, sewa wifi dari Travel Wifi aja. Unlimited, cuma 90 ribuan sebulan, bisa seluruh Indonesia. Hemat banget kan? Cek di caption ya detailnya. Kakak beradik ini baru pulang sekolah, dan si anak cewek ngeliat anjing ini terlantar di jalan. Dia bawa pulang, dibersihin. Kemana-mana mereka selalu bareng-bareng. Tiap hari anjingnya selalu setia nunggu di depan rumah, nunggu anak cewek itu pulang. Sampai suatu hari mereka lagi main di halaman. Tiba-tiba anak cewek itu pingsan. Setelah itu baru ketahuan kalau ternyata dia sakit kanker. Rambutnya sampai dibotakin, dan anjing ini tetap setia nemenin dia. Anjing itu selalu nunggu di depan rumah, nunggu anak cewek itu pulang dari rumah sakit, meskipun lagi hujan kayak gini. Bentar ya guys, aku lagi cerita tiba-tiba aus nih. Tapi untung ada jelly collagen drink ini, seger banget. Yang mau juga bisa beli di Indomaret ya. Tapi ternyata anak cewek itu udah meninggal, dan 15 tahun berlalu. Anjing itu akhirnya meninggal tapi dalam keadaan tersenyum. Mungkin dia bahagia karena sekarang udah bisa ketemu lagi sama anak cewek itu di atas sana. Ibu-ibu ini lagi diperiksa nih isi kopernya di bandara. Semuanya lagi dicek dan gak selesai-selesai. Sampai tiba-tiba ada ibu-ibu lain nih yang diperiksa juga isi kopernya. Tapi guys, pas kopernya ibu-ibu itu dibuka, keluar kecoa banyak banget. Dan itu kecoanya malah pindahan ke koper ibu yang ini. Udah gitu langsung ditutup kopernya sama si petugas. Si ibu disuruh bawa kopernya, panik gak tuh? Orang-orang ini lagi camping nih di pinggir pantai, dan bapak ini tuh lagi masak kerang di kuali. Tiba-tiba ada gurita penasaran. Dia mau makan kerang yang dimasak itu, tapi kerangnya kan panas. Pas masuk mulut langsung kelempar tuh. Ini si bapak-bapak yang ngeliat, dia kira itu bukan kerang, tapi UFO. Malahan ini si gurita iseng mainin kualinya sampai kepalanya nyangkut. Pas bapak-bapak itu lihat, dia kira alien. Dia kasih tahu yang lain, tapi malah pada ketawa. Akhirnya dia beraniin diri nih nyamperin yang dia kira alien itu. Dia mau tarik kualinya susah banget. Berhasil nih kelepas, tapi malah kelempar dan masuk ke kepala dia. Guritanya ngerasa bersalah, dia mau nolongin. Berusaha dia bantu lepas nih. Tapi pas banget yang lain pada dateng, dan mereka malah shock nih ngelihat makhluk kepala kuali dan gurita. Langsung kabur deh tuh. Di hidung cewek ini tiba-tiba muncul jerawat nih. Dia pencet dan abis itu dia jadi ngerasa puas gitu setelah mencet jerawatnya. Muncul lagi di pipi, dia pencet lagi. Muncul di dagu, di jidat, dia pencet-pencet aja terus. Banyak banget, dan dia kesenengan mencetin jerawatnya. Tapi tahu nggak sih, dia tuh lagi ngedate. Jadi jerawatnya yang dipencet itu muncrat kemana-mana. Cowok yang ngedate sama dia cuma bisa bengong, malah lagi makan, enek deh tuh. Nah, untuk memelihara kesehatan kulit biar nggak jerawatan, aku tuh rutin konsumsi Tation Korea ini nih. Selain untuk kulit, ini juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melawan radikal bebas, memelihara kesehatan jantung, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Halal dan aman ya, udah FDA approved. Yang original bisa kalian dapetin di IG dan Shopee-nya Pedra Shop ya. Beneran recommended guys. Badak ini pengen minum, tapi dia keribetan nih sama culanya. Kehalangan batu, gak nyampe. Pas batunya disingkirin, itu airnya udah nyerap ke tanah. Dia berusaha nih digali, tapi airnya malah ngalir. Dia kejar terus. Pas udah siap-siap buka mulut, airnya malah belok. Udah gitu, airnya masuk lagi ke bolongan lain. Dia punya ide nih, mau disedot pakai batang bambu. Ini si badak malah keselak batu. Airnya kelempar lagi nih. Terus airnya tuh masuk lagi ke tanah. Si badak berusaha nyari-nyari aliran airnya kan. Dia bikin lubang-lubang terus nih, biar bisa langsung nangkep airnya pas keluar. Sampai gara-gara lari jauh, dia malah nemuin danau luas ini. Pas udah kayak gini, baru deh tuh airnya ngalir dan nabrak muka dia.
Pria ini lagi datang lihat-lihat pameran dan dia lihat karya yang ini nih. Ada yang aneh, itu kan warnanya merah dan kuning. Tapi dia lihat-lihat kok ada satu bulatan biru yang nyasar sendiri. Karena dia penasaran dan dia tengok juga nggak ada yang merhatiin. Akhirnya dia ambil aja tuh yang biru-birunya. Dan ini yang punya karyanya baru lihat. Tapi telat guys, itu karyanya langsung mulai runtuh. Pria itu cuma bisa bengong ngelihat karyanya hancur pada jatuh. Sisa sedikit sih, tapi enggak deh, ikut jatuh juga tuh ternyata. Panik gak tuh? Makanya jangan iseng. Pria ini lagi nyetir, tapi dia ngantuk banget karena kebanyakan begadang. Dia udah berusaha tetap bangun nih sampai nepuk-nepuk pipinya, tapi tetap aja dia ngantuk sampai nguap dan merem-merem terus. Secara ajaib, pajangan anjing di mobilnya ini hidup, dan dia nih yang berusaha ngendaliin setir mobilnya. Walau mobilnya udah nabrak, keputer-puter, tetap aja pria itu gak sadar. Untungnya mereka berhasil selamat nih sampai di rumah karena pajangan itu. Pria itu bingung sih, kok tiba-tiba udah sampai. Dia nyantai aja langsung masuk ke rumah. Padahal guys, ini mobilnya udah hancur banget. Nah, dampak kurang tidur tuh bahaya kan? Untuk ngejaga kondisi tubuh biar tetap fit walau sering begadang, penting banget nih konsumsi Swiss High Strength Ultiboost Milk Thistle. Ini merek nomor 1 di Australia, bahkan direkomendasiin sama artis ternama Nicole Kidman loh. Formulanya berkualitas tinggi dan mengandung milk thistle hingga 35 gram per tablet, kaya antioksidan dan bermanfaat untuk memperbaiki, meregenerasi hati dan juga untuk detoksifikasi. Kalian bisa order di official store-nya di Lazada Swiss Overseas. Ada kejutan juga nih untuk kalian penonton setia, cek kolom komen ya. Suami istri ini harus kepisah karena si suaminya masuk penjara. Mereka cuma punya waktu sebentar buat ngobrol, nggak bisa lama-lama. Dan karena mereka kepisah kaca kayak gini, buat nunjukin cintanya, si istri bikin sesuatu nih. Dia ngegambar hati pakai lipstik di kaca. Suaminya mau bales tapi dia nggak punya apa-apa. Eits, lihat nih, dia tarik orang di sebelahnya. Dibikin berdarah tuh hidungnya. Terus dipakai deh tuh buat ngegambar hati. Gimana, romantis gak nih? Di sekolah, cewek ini selalu diganggu sama teman-temannya. Dan di rumah, bapak ibunya juga nggak peduli sama dia. Suatu hari pas lagi tidur, di mimpinya dia ketemu cowok ini. Dia diajakin jalan-jalan ke tempat yang indah, dia jadi seneng. Tapi pas bangun, dia balik lagi ke kenyataan. Balik lagi ke kehidupan yang sial dan buruk. Makanya dia pengen cepet-cepet tidur aja. Dan lagi-lagi di mimpinya, dia ketemu cowok itu yang bikin dia bahagia. Cewek ini jadi selalu pengen tidur karena mimpinya jauh lebih indah daripada dunia nyata. Bahkan dia sampai minum pil supaya bisa tidur lebih lama. Sampai suatu hari dia ketiduran di sekolah. Dan gurunya ngelapor nih ke orang tuanya. Cewek ini dimarahin karena udah bikin malu. Dia jadi sedih, orang tuanya nggak ngerti. Dia udah capek sama semuanya. Padahal dia cuma pengen ngerasa bahagia. Akhirnya dia minum semua pil tidur yang dia punya. Setelah itu dia nggak bangun-bangun lagi. Baru deh orang tuanya nyesel setelah kehilangan anaknya. Cowok ini naksir sama seorang cewek, tapi cewek itu malah jatuh cinta sama vampir. Pas cowok ini mau ngajakin cewek itu ngobrol, tiba-tiba si vampir dateng. Ya udah, cewek itu pergi sama vampirnya. Dia sedih nih, dia pengen keren kayak vampir itu, tapi rambutnya aja turun-turun. Pas banget, ternyata di situ ada vampir dan cowok ini malah minta digigit supaya dia jadi vampir juga. Ini vampirnya aja sampai bingung. Setelah jadi vampir, dia seneng nih, walau rambutnya tetap aja turun-turun. Terus kebetulan cewek tadi sama vampir satunya lewat. Cowok ini diketawain karena rambutnya. Dia kesel dan udah mau nyerang, tapi nggak jadi karena nggak enak sama cewek itu. Kalau lagi jatuh cinta, pasti kepikiran terus ya. Sesuai nih sama lagu All Day All Night yang lagi tren di TikTok. Dengerin di Reso yuk, ada fitur real time liriksnya nih. Terus si cewek sadar, bahkan cowok itu rela berubah jadi vampir supaya dia suka. Setelah ngeliat ketulusannya, akhirnya cewek itu jadi mau nih sama cowok yang ini. Cowok ini naksir nih sama cewek ini, tapi dia malu juga mau ngajak kenalan. Tiba-tiba si cewek dapat pengumuman kalau kelasnya bakal mulai bentar lagi. Dia langsung buru-buru ngambil tasnya dan pergi ke kelas. Setelah cewek itu pergi, cowok ini juga mau kelas. Tapi dia baru sadar kalau yang dia bawa ini bukan tasnya. Jadi tasnya ketuker sama cewek tadi. Malah dia nggak tahu itu cewek sekarang ada di mana. Tiba-tiba dia lihat nih di tasnya ada poster bakal ada konser di sekolah itu. Akhirnya cowok ini datang. Siapa tahu bisa ketemu cewek
cewek itu kan. Penuh banget tuh, tapi pas dicari-cari, ternyata cewek itu nggak cuma dateng, tapi dia yang tampil. Cowok ini akhirnya beraniin diri nih buat nyamperin, dan dia ngasih tahu kalau tas mereka ketuker. Mereka akhirnya kenalan, gara-gara tas jadi ketemu jodoh. By the way guys, kalau kalian lagi nyari tas branded yang autentik tapi jauh lebih murah daripada di store, kalian bisa cek IG-nya dailyluxury_id. Tas Coach yang aku pakai ini di store bisa 6 jutaan, tapi di Daily Luxury jadi cuma 1 jutaan aja. Ada kode promo juga nih, cus langsung belanja. Ada seorang anak yang tiap hari selalu marah-marah. Bapaknya sampai bingung nih harus gimana supaya anaknya jadi baik. Akhirnya bapak ini ngasih palu dan 1 kantong paku. Tiap anak ini marah, berkata kasar, dia disuruh pasang paku di pagar. Anak yang pemarah ini di hari pertama aja udah masang 30-an paku. Tapi semakin lama semakin sedikit. Dia jadi jarang marah soalnya tiap harus pasang paku, tangannya jadi sakit. Terus ada nih satu hari di mana anak ini gak emosian sama sekali. Dia jadi gak perlu pasang paku. Dia ngerasa bangga. Akhirnya udah jarang kesel-kesel lagi. Terus bapaknya nyuruh dia buat nyopotin paku-paku itu. Setelah kecabut semua, mereka lihat pagar itu bareng-bareng. Ternyata walau pakunya udah kecabut, lubang bekasnya nggak bisa hilang. Begitu juga kalau ngelukain perasaan orang lain. Bisa minta maaf, tapi perasaan sakit itu bakal membekas. Makanya selalu jaga perkataan dan jangan sakiti orang lain ya. Ngeri banget nih, cewek ini dijadiin bahan eksperimen sama pacarnya, bahkan diubah jadi putri duyung. Jadi pacarnya tuh ilmuwan. Ceweknya disuruh sabar, katanya dia lagi cari cara buat balikin putri duyung ini jadi manusia lagi. Tapi suatu hari, cewek ini gak sengaja ngeliat berkas-berkas kerjaan pacarnya. Dan dia jadi tahu kalau ternyata pacarnya bukan mau ngebalikin dia jadi manusia lagi, tapi justru mau cari cara supaya dia bisa ngelahirin anak putri duyung, supaya bisa berkembang biak. Cewek ini marah, dia kabur nih lewat saluran air dan berhasil sampai ke laut. Tapi dikejar sama cowoknya yang jahat ini. Cowoknya bilang dia boleh kabur, tapi dia harus nyerahin sisiknya yang hitam ini. Karena sisik ini tuh yang bisa ngubah manusia biasa jadi putri duyung. Cowok ini mau nyari manusia lain buat dijadiin bahan eksperimen. Si ceweknya pinter nih, karena dia dendam juga. Akhirnya dia tusukin tuh sisiknya ke leher cowok itu. Gak lama, si cowok malah berubah jadi monster ikan raksasa. Ikan raksasa itu ditangkap dan dibawa ke laboratorium tempat cowok itu kerja. Dan akhirnya dia malah jadi bahan penelitian deh di situ. Cewek ini influencer terkenal nih, tapi akhir-akhir ini likes-nya turun dan yang follow dia juga nggak nambah-nambah. Soalnya ada cewek lain nih yang terkenal di internet. Orangnya tuh suka bagi-bagi filter serem kayak gini. Padahal postingannya baru dikit, tapi followersnya lebih banyak, udah centang biru pula. Si influencer kesel, dia cerita nih ke pacarnya. Cowoknya ini yang megang akun gosip. Mereka langsung punya ide nih, foto cewek yang satunya tadi diedit. Padahal dia anak baik-baik, tapi fotonya diedit seolah-olah dia lagi berduaan sama cowok di klub. Setelah kena gosip, jadi banyak nih yang komen di akun cewek itu, nuduh dia cewek nggak bener. Dan dia nggak kuat, dia ngakhirin hidupnya. Cewek yang ini seneng nih karena saingannya berkurang. Seperti biasa dia video callan sama pacarnya. Tapi aneh, ada jerawat gitu di muka cowoknya. Dan ngerinya guys, keluar laba-laba dari situ. Udah kayak filter bikinan cewek tadi. Terus cewek ini nasibnya juga sama nih. Wajahnya yang tadinya cantik berubah jadi kayak filter buatan cewek itu. Kena azab deh tuh dia. Anak ini lagi main sama anjingnya di taman. Tiba-tiba anjingnya ngeliat balon-balon lucu ini, terus malah dia ikutin. Dia kejar terus sampai jauh. Anak ini langsung sadar kalau anjingnya hilang. Anjing itu jadi tersesat karena balon bentuk zebra ini. Dia dimarahin orang, digangguin anak kecil, bahkan disiram, kasihan banget. Dan ada pemilik restoran yang tega banget nih. Dia ngasih makanan yang diracun ke anjing itu. Anjingnya nggak tahu, dia makan aja. Setelah keracunan, walau udah lemah, dia masih cari jalan pulang. Kalau lihat cerita kayak gini, jadi moodnya dengerin lagu-lagu sedih deh di Reso. Ada fitur radio loh, kategorinya banyak. Tinggal pilih aja yang sesuai sama mood kamu. Si anaknya ngedenger nih suara anjing itu, tapi dia udah sekarat. Dan dia lihat balon zebra ini. Ternyata dulu anak ini punya balon yang sama tapi kempes. Makanya si anjingnya mau bawain yang baru supaya anak itu seneng. Dan sedihnya nyawa anjing itu gak ketolong.
Cowok ini kehausan banget, tapi dia udah kehabisan air. Dia ke kota nih untuk cari minum. Ketemu keran, tapi isinya malah lumpur yang kotor, gak bisa diminum. Dia ketemu sumur juga gak ada airnya, bener-bener kering. Cowok ini udah putus asa, akhirnya dia balik ke tempat keran tadi dan coba minum lumpurnya. Dia udah paksain tapi gak bisa, dia sampai muntah-muntah. Terus di kota itu juga ada cewek yang bagiin apel ini. Dia pengen berbuat baik, pengen jadi orang yang berguna, tapi gak ada satupun orang yang terima. Apelnya sampai busuk. Dia sedih karena ditolak terus. Saking sedihnya, air matanya tuh ngalir deres kayak gini. Bahkan nyampe ke cowok ini yang dari tadi nyariin air. Si cowok nyamperin cewek itu dan emang agak aneh sih, dia minum dari air matanya. Tapi dia jadi selamat karena udah kehausan banget dari tadi. Dan secara gak sadar, cowok ini juga udah nyelamatin cewek ini. Sekarang dia ngerasa berharga, gak kayak sebelumnya yang gak dianggap. Dua cowok ini lagi naik motor tengah malam. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dicegat sesuatu. Mereka awalnya takut, ini orang apa bukan nih? Ternyata itu ibu-ibu. Si ibu minta tolong, katanya dia habis kecelakaan dan anaknya masih kejebak di mobil. Kedua cowok ini langsung ke tempat mobil itu dan bener ada anak yang kejebak. Udah gitu mobilnya kekunci dari dalam. Si ibunya udah bener-bener panik karena ini mobilnya udah hampir jatuh. Tapi untungnya mereka gercep nih, kaca mobilnya dipecahin dan anak itu berhasil keluar sebelum mobilnya jatuh. Ibu ini lega karena anaknya selamat. Tapi guys, cowok ini sadar kalau badan si ibu ini tuh tadi masih ada di mobil. Jadi yang minta tolong ini arwahnya. Pas banget nih ceritanya sama lagu Bunda ini. Kita denger di Reso yuk. Di Reso juga ada fitur daily mix yang bisa milihin lagu yang cocok untuk kamu. Si cowok langsung nenangin arwah ibunya karena anak itu udah selamat. Setelah itu si ibu pun pergi dan anaknya cuma bisa nangis karena kehilangan sang ibu untuk selamanya. Kisah sedih antara air sama api nih. Mereka berdua saling jatuh cinta, tapi karena berbeda, mereka gak bisa bersatu. Kalau bersentuhan, mereka bakal ngerasa sakit dan menderita. Tiba-tiba ada bangunan besar ini nih. Tragisnya, si air yang lemah hancur tertimpa bangunan. Dan si api cuma bisa ngeliat si air yang selama ini dia cintai mati dan menghilang. Emosinya meledak, ngancurin semuanya, ngancurin bangunan itu. Walau berbeda, tapi susah ya kalau udah terlanjur mencinta. Sesuai lirik lagunya Tiara yang ini nih, dengerin di Reso yuk. Kamu juga bisa nikmatin liriknya yang sedih pakai fitur real time lyrics kayak gini nih. Dan si api juga ikut musnah. Tapi setelah tempat itu hancur, muncul sosok baru nih. Gabungan dari api yang penuh emosi, tapi amarahnya juga diredakan sama kandungan air di situ. Mereka akhirnya bisa bersatu di sosok baru ini. Di balik roti yang enak, mungkin aja ini rahasianya nih. Kalian lihat baik-baik ya. Yang buatnya garuk pantat, pegang roti, baru dimasukin. Gitu aja terus karena pantatnya gatel. Udah gitu, di supermarket ada yang mau beli dong. Dicium-cium tuh rotinya, harum gak tuh? Kayaknya sih harum ya, mereka suka banget nih. Dibeli deh tuh rotinya. Cewek ini naksir sama cowok yang gak peka. Dia udah nyiapin kue bentuk hati nih untuk nyatain perasaan cintanya. Sama si cowok malah dipatahin. Dia gak nyerah nih, dia bikin surat cinta, terus dilempar jadi pesawat-pesawatan. Belum juga dibuka, malah dilempar balik sama cowok itu sampai kena mukanya si cewek. Dia berusaha lagi nih mau nyatain cinta secara langsung, tapi belum juga ngomong, cowok itu malah ketakutan. Dikiranya dia mau dipalak. Dia udah ngasih kode macem-macem, tapi gak tahu kenapa itu cowok tuh gak peka. Yang lagi jatuh cinta juga, dengerin deh lagunya Atta dan Aurel yang ini. Bisa didengar di Reso. Soalnya di Reso ada fitur TikTok playlist. Jadi kalian bisa denger lagu yang trending di TikTok, kayak lagu ini. Cewek ini udah bingung banget harus gimana lagi. Sampai akhirnya dia teriak aja nih di depan mukanya cowok itu. Dia bilang kalau dia suka. Ternyata itu cowok emang gak bisa dikodein. Dia senang, kaget, dan baru deh nih malu-malu pas tahu perasaannya cewek itu. Siapa nih yang kalau di supermarket suka kayak gini? Suka ngambilin sampel makanan yang ditawar-tawarin. Si bapak ini nyobain biskuit kan? Karena enak, dia minta terus. Bahkan dia minta 2 lagi. Si mas-masnya yang jaga tuh udah rada kesel sebenarnya, tapi ya dibolehin aja. Gak lama si bapak itu malah balik lagi. Dia minta lagi kan, tapi ya gak dibolehin. Soalnya kan tadi udah minta banyak.
Udah mintanya banyak, gak beli lagi. Ya udah dia pergi. Gak lama dateng nih ibu-ibu. Si yang jaga kesel dong. Masa pria itu nyamar jadi ibu-ibu buat ngambil biskuit lagi? Dia kesel sampai ditarik-tarik. Tapi tiba-tiba dia ngeliat bapak itu ada di belakang. Jadi dia nggak nyamar jadi ibu-ibu. Itu ibu-ibu beneran. Fix ngamuk dia tuh si ibunya. Ada-ada aja ya. Dari kecil, anak ini selalu benci sama ibunya karena dia pikir ibunya ini penyebab ayahnya meninggal. Pokoknya dia benci banget dan selalu marah-marah sama ibunya. Dia tumbuh dewasa, nikah, punya rumah baru. Awalnya dia nggak mau bawa ibunya ke sini, tapi karena istrinya yang baik ini minta, akhirnya dibawa deh tuh. Tangan ibu ini lemah, sering jatuhin barang. Bahkan suatu hari dia jatuh pas gak ada orang di rumah. Kakinya sakit, jadi dia mutusin buat istirahat. Tapi tiba-tiba ada perampok dateng. Pas pulang, anaknya langsung marah-marah karena ibunya tidur pas ada perampok. Dia makin kesel dan benci, akhirnya si ibu dibawa ke panti. Tapi suatu hari, dia ketemu sama bapak ini, orang kampungnya dulu. Setelah ngobrol sama bapak itu, dia baru tahu kalau sebenarnya ayahnya yang jahat, suka mabuk, selingkuh, judi, dan ayahnya meninggal karena sakit jantung pas mau mukul ibunya. Dia baru sadar kalau selama ini udah salah sangka. Ternyata ibunya menderita. Baru deh dia temui ibunya dan minta maaf. Cowok ini naksir nih sama teman kantornya. Dan dia tuh suka bikin kreasi kertas lipat. Kayak bunga ini nih, bikinan dia. Cewek yang dia taksir tertarik lihat kertas lipat yang dibuat cowok itu. Si cowok refleks marah karena kertasnya dipegang-pegang. Langsung direbut dan cewek itu juga langsung pergi. Secara ajaib, kertas lipatnya ini hidup. Dia ngeliat cewek itu bikin kopi kan. Terus dia jatohin nih kopinya si cowok biar bikin kopi juga. Cowok itu masih punya kopi di botol. Pas si cowok udah berani nih mau ngasih bunga yang dia buat, cewek itu malah lagi ngobrol sama cowok lain. Dia nyerah dan buang bunganya. Si origami yang hidup ini juga ikut putus asa. Tapi emang ya, cinta tuh selalu ada jalan. Tiba-tiba komputernya si cowok meledak. Semua barangnya kelempar, termasuk bunga kertas itu. Dan diambil sama cewek itu. Walau tangkainya udah patah sih, langsung dibenerin. Dan akhirnya bunga itu berhasil dikasihin nih ke si cewek. Ibu ini melahirkan seorang anak, tapi sayangnya anaknya itu nggak punya telinga. Anaknya bisa ngedengar, cuma memang daun telinganya aja yang nggak ada. Karena itu dia jadi suka dihina sama temen-temennya. Dia sampai nangis. Ibunya juga sedih nih ngeliat anaknya digituin. Anak cowok ini tumbuh jadi pria yang pintar dan juga memiliki wajah yang tampan. Tapi sayangnya dia nggak punya telinga. Orang tuanya selama ini pengen banget telinga anaknya dioperasi, tapi udah bertahun-tahun nggak dapet donor telinganya. Sampai suatu hari ayahnya ini bilang kalau udah ada nih donor telinganya. Anak ini akhirnya dioperasi. Sejak itu hidupnya makin sukses dan bahagia. Selama ini ayahnya nggak pernah ngasih tahu siapa yang donorin anak ini telinga. Katanya rahasia. Sampai suatu hari ibunya meninggal dan jenazah ibunya terbaring di peti. Setelah itu dia ngeliat kalau di balik rambut panjang ibunya ternyata telinganya udah nggak ada. Akhirnya dia tahu kalau orang yang udah ngedonorin dia telinga itu ibunya sendiri. Kisah seorang gadis yang memiliki rambut panjang dan terkurung di menara. Selama ini dia hidup sendirian dan gak pernah keluar dari menara itu. Tapi suatu hari ada seorang pria yang datang nih. Dia seneng banget karena selama ini dia cuma sendirian. Terus dia ngeliat baju pria itu robek. Dia kekurangan uang. Ternyata rambut gadis ini ajaib. Kalau dipotong bisa berubah jadi emas. Dia kasih ke pria itu untuk dibawa dan dijual. Gak lama pria itu datang lagi. Kali ini dia lapar dan gak punya uang. Dikasih lagi deh tuh rambutnya. Gitu terus sampai rambutnya tinggal segini. Dan pria itu gak pernah datang lagi. Gadis ini penasaran. Akhirnya dia jatuhin diri dari menara supaya bisa keluar. Dia ke kota nyari pria itu. Sampai dia lihat kalau si pria ternyata udah jadi orang kaya hasil dari rambutnya. Dan malah nikah sama wanita lain. Dia sakit hati banget. Tapi dia juga sadar kalau sekarang dia udah berhasil keluar dari menara. Dia mau move on dan siap untuk memulai hidupnya yang baru. Anak cowok ini tiap hari jualan dari rumah ke rumah. Dia sebetulnya lapar karena belum makan seharian. Walau lemes, anak itu tetap lanjut jualan. Dan dia tiba di rumah wanita ini. Anak ini udah lapar banget, tapi dia juga gak enak kalau minta makan. Akhirnya dia nanya, apa boleh minta segelas air? Wanita itu ngeliat kayaknya anak ini lapar. Akhirnya dia bawain susu 1 gelas penuh. Anak ini berterima kasih banget dan dia nanya harus dibayar pakai apa. Wanita itu bilang gak perlu, karena ngelakuin kebaikan itu harus ikhlas, jangan mengharap balasan. Bertahun-tahun berlalu
itu, dan suatu hari wanita itu kena sakit parah. Dia dirawat sama dokter yang terkenal hebat. Dan kalian tahu nggak sih, dokter itu tuh dulunya si anak kecil. Wanita ini dirawat lumayan lama. Dia sampai takut melihat tagihan rumah sakit. Udah gede banget, kalau dirupiahin tuh ratusan juta. Tapi dia kaget banget pas tahu kalau tagihan itu udah lunas. Dan di bawah ada tulisan, sudah dibayar dengan segelas susu. Bener-bener gak disangka ya, kebaikannya bertahun-tahun lalu ternyata berbuah manis. Ibu ini tiap hari datang ke rumah sakit untuk nengokin anaknya yang koma. Jadi udah 2 tahun nih, anak satu-satunya ini terbaring gak sadarkan diri. Tagihan rumah sakitnya bener-bener gede banget. Dan si ibu ini kan punya toko, usahanya juga lagi gak lancar. Dia baru aja mengalami kerugian yang parah, sampai karyawannya tuh pada marah-marah karena gajinya gak kebayar. Tapi ibu ini tetap berusaha kuat. Dia kerja dari pagi sampai malam, semua untuk anaknya. Bahkan di hari ulang tahun anaknya, si ibu udah nyiapin kado khusus. Walau dia sedih banget karena anaknya belum sadar juga, ibu ini cuma bisa nangis. Tapi beberapa hari kemudian, keajaiban datang. Ada telepon, anaknya sadar. Si ibu langsung buru-buru berangkat ke rumah sakit. Tapi di perjalanan, dia malah kena serangan stroke. Nyawanya gak ketolong dan meninggal. Di rumah sakit, anaknya sedih banget karena baru sadar udah dengar kabar kayak gini. Dia buka kado dari ibunya. Ternyata itu sebuah gaun yang dijahit sendiri sama si ibu sewaktu nunggu anaknya sadar. Sedih banget ya. Dari kecil, anak cowok ini hidupnya penuh kesedihan. Keluarganya berantakan dan ibunya sakit bahkan sampai meninggal. Tapi tiap dia mau nangis, dia selalu nahan air matanya. Karena kata orang, cowok nggak boleh nangis. Pas remaja, dia juga sedih nih karena pisah sama pacarnya. Dan karena udah kebiasaan nahan tangis, lagi-lagi kali ini dia pendam kesedihannya. Air matanya numpuk di kepala tapi nggak bisa dikeluarin. Dia udah denger lagu sedih juga tetap nggak bisa nangis. Dia sampai tertekan. Air matanya semakin menumpuk. Yang lagi sedih juga, dengerin deh playlist lagu-lagu sedih di Reso. Ada fitur real time lyricsnya. Kamu bisa nikmatin lagu dan lirik secara bersamaan. Denger lagu di Reso yuk. Dia sampai mikir nih, apa harus dia pecahin aja kepalanya pakai jarum? Tapi pas dia mau ngelakuin itu, kucingnya nih ngegigit tangannya. Setelah itu dia jadi bisa nangis dan lega, gak tertekan lagi. Jadi kalau sedih biarin keluar aja guys air matanya, jangan dipendam. Dari kecil, cewek dan cowok ini temenan deket. Sampai remaja, mereka masih sahabatan. Kemana-mana selalu bareng. Sebenarnya mereka saling suka, tapi nggak ada yang berani ngomong. Keduanya sama-sama takut kalau cintanya gagal, persahabatan mereka juga bakal hancur. Sampai suatu hari, pas mereka udah dewasa, si cowok ngajakin cewek ini buat ketemuan jam 5 sore. Katanya dia punya kejutan spesial. Cewek ini mikir, kayaknya cowok itu mau nyatain cinta deh. Dia semangat banget, udah siap-siap dari jam 2. Dandan yang cantik, pakai baju yang cantik. Tapi pas sampai di sana, dia tunggu cowok itu nggak datang-datang. Tiba-tiba ada yang nyentuh pundak cewek ini. Itu adiknya si cowok. Dia datang sambil nangis. Dia bawa kabar kalau si cowok ternyata meninggal pas perjalanan mau nemuin cewek ini. Si cewek masih nggak percaya. Awalnya dia mikir ini cuma prank. Sampai dia lihat sendiri tubuh cowok yang selama ini dia cintai udah terbaring kaku. Dia bener-bener nyesel karena belum sempat ngungkapin perasaannya. Bahkan setelah 12 tahun berlalu, dia masih belum bisa lupain cowok itu. Cowok ini naksir nih sama seorang cewek di kereta. Mereka punya botol minum yang sama, tapi cuma beda warna aja. Si cowok iseng nih, biar sweet dia beli botol yang warnanya sama kayak yang dipakai cewek itu. Tapi cewek itu malah pakai botol yang lain, yang warna silver. Cowok ini ngikutin lagi, dia udah pede nih pakai yang silver. Cewek itu malah pakai yang oranye. Tiap hari nggak pernah sama nih warnanya. Sampai akhirnya cowok ini nyerah. Dia biasanya kan duduk di sebelah cewek itu, tapi kali ini dia udah nyerah, dia pindah. Malah si cewek yang nyamperin dan dia ngeluarin botol yang warnanya sama. Bahkan ternyata cewek itu bawa warna-warna lainnya yang udah dia siapin biar bisa samaan sama si cowok. Gemes ya. By the way, kalian sadar nggak sih dari tadi aku pakai jam yang cantik banget dari Bakul Dewe. Mereka jual jam tangan Dania Wellington yang 100% original. Harga di counter bisa 2 jutaan, tapi di Bakul Dewe lagi ada promo jadi cuma 300 ribuan aja. Cantik banget nih buat dipakai sendiri atau buat kado untuk orang yang kalian sayang. Langsung cek IG dan Shopee-nya guys, mumpung promonya masih ada. Cowok ini tiba-tiba diundang ke permainan yang aneh. Dan ternyata pacarnya juga diundang ke permainan itu. Jadi beberapa orang dikumpulin di satu gedung. Selama ada di situ, aturannya mereka harus berkata bohong. Yang jujur bakal mati keracunan. Dan pemenangnya bakal dapat uang yang banyak banget. Para pesertanya ngumpul nih. Dan cowok kacamata ini bilang kalau dia yang ngadain game ini. Dari pas perkenalan aja udah ada yang langsung meninggal karena keceplosan nyebutin nama aslinya. Padahal harusnya kan bohong. Si cowok nyingkirin peserta yang lainnya nih supaya dia
dan pacarnya yang dapat hadiah. Tapi udah gitu, ceweknya malah bilang kalau dia nggak cinta sama cowok ini, dia mau menang sendiri. Cowoknya kesel banget digituin, dia emosi dan akhirnya nyingkirin pacarnya. Sampai di sisa nyawanya, cewek itu bilang kalau dia kan tadi bohong. Cowok itu lupa sama aturan gamenya, dan karena nyesel dia juga mengakhiri nyawanya. Tiba-tiba cowok yang tadi ngaku sebagai penyelenggara game ini muncul. Dia sebenarnya peserta juga. Jadi dia sengaja nunggu peserta lainnya saling nyingkirin satu sama lain, dan akhirnya dia jadi pemenang di game ini. Kalian udah pernah nonton film ini belum sih? Nah, kalau kalian punya ketakutan sama tempat yang sempit, yang dalam, jangan nonton film ini. Jadi ceritanya ada sekelompok orang yang mau neliti gua ini nih. Guanya tuh benar-benar gede, dalam, dan belum pernah dieksplor sebelumnya. Nah, mereka semua terjun dan di dalam nemuin aliran air. Terus mereka mulai mengeksplor gua ini. Tapi tiba-tiba terjadi badai besar dan orang-orang itu kejebak di dalam. Supaya selamat, mereka harus menyelam di air. Tapi masalahnya tabung oksigen, cadangan makanan, semuanya terbatas. Mereka bakal ngelakuin apapun buat nyelamatin diri sendiri, bahkan bisa ngorbanin orang lain demi keselamatan diri sendiri. Ini ngeri banget sih, bikin deg-degan, apalagi kalau kamu takut sama tempat yang sempit. Film ini terinspirasi dari kisah nyata dan ini judulnya guys. Selamat nonton. Anak cewek ini punya teman masa kecil nih, cowok ini. Tapi mereka harus pisah karena si anak cowok harus pindah ke tempat yang jauh. Mereka masih sering surat-suratan nih. Si cewek selalu nunggu suratnya datang, terus dia simpen. Sampai remaja, mereka masih sering komunikasi di telepon. Mereka sama-sama masih saling suka, walau udah lama banget gak pernah ketemu lagi. Bahkan ketika dewasa, mereka pacaran walau jarak jauh. Tapi suatu hari, cewek ini udah gak sanggup karena mereka bener-bener susah buat ketemu. Dia akhirnya minta putus. Gak lama, cewek ini punya pacar yang satu kota sama dia. Cowok itu juga nih punya pacar bule. Setelah beberapa tahun, cowok ini mutusin buat pulang kampung. Dan dia masih suka nih ngepoin akunnya si cewek. Pas banget dia lihat cewek itu single dan dia juga single. Akhirnya dia follow nih dan mereka chattingan lagi. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bisa ketemu lagi. Si cewek terharu sampai nangis bahagia. Ini nih yang namanya kalau jodoh pasti bertemu. Ini kisah yang bagus banget nih, kalian harus nonton. Jadi guru ini lagi ngasih tugas ke murid-muridnya. Mereka disuruh nulis nama orang-orang yang mereka sebelin di kentang. Ada yang nulis 2 nama, ada yang 3 nama, ada juga yang 5 nama. Terus gurunya nyuruh murid-murid ini ngebawa kentang itu kemana-mana tiap hari selama seminggu. Semakin banyak kentang, semakin banyak kan beban yang harus mereka bawa. Dan kentangnya jadi bau juga karena busuk. Nah, ini pelajaran untuk kita. Ketika kita punya kebencian sama orang lain, kita yang nanggung beban beratnya, dan kita juga yang jadi nggak nyaman. Jadi kebencian itu sebaiknya dilepasin aja guys, supaya kita bisa hidup tenang dan damai. By the way guys, kalau kalian suka nonton cerita pendek kayak gini, biasanya diceritainnya kan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ada yang nggak ngerti, kalian bisa banget nih pakai fitur Magic Translate dari aplikasi YouDictionary. Nanti bakal muncul kursor Magic Translate kayak gini. Tinggal diarahin aja ke kalimatnya, bakal langsung muncul artinya. Gampang banget kan? Kalian harus punya nih aplikasi ini. Link downloadnya ada di bio aku ya. Kisah seorang raja yang suka berburu di hutan. Tapi suatu hari dia kehilangan jarinya pas berburu karena diserang harimau. Raja ini marah dan kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan biarin dia kehilangan jarinya? Terus pengawal raja bilang rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Si raja makin marah dan akhirnya si pengawal dimasukin ke penjara. Beberapa bulan kemudian si raja pergi berburu lagi nih, ditemenin sama pengawalnya yang baru. Tapi tiba-tiba mereka diserang suku pedalaman yang butuh korban manusia untuk dijadiin persembahan. Si raja dan pengawalnya ditangkap. Tapi raja itu dibebasin karena jarinya cacat. Karena jarinya cacat, dia jadi nggak layak untuk dijadiin persembahan katanya. Raja itu baru sadar kalau ternyata benar rencana Tuhan yang terbaik. Dia pulang dan pengawal yang lama dibebasin. Beruntung juga nih pengawal yang masuk penjara itu. Karena kalau enggak, dia pasti nemenin raja berburu dan terpilih untuk jadi korban persembahan. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, masalah, percaya aja guys, pasti kedepannya udah ada sesuatu yang baik yang udah disiapin untuk kita.